Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat sekalian, memulai judul pelajaran baru dan memasuki tahun baru, kami menghadirkan audio dengan lebih segar juga ringkas, yang berisikan intisari dan kutipan roh nubuat untuk melengkapi pelajaran sekolah Sabat harian Anda. Hari Minggu tanggal 28 Desember, judulnya Paulus terpenjara karena Yesus Kristus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat Paulus disebut surat penjara karena ia menulisnya di dalam penjara. Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Efesus dan Filemon ketika berada di penjara. Sebagian besar pemikir Alkitab meyakini bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose ketika ia berada di Roma, yaitu sekitar tahun 60-62 Masehi, dari catatan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16. Paulus mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Yesus. Jika Allah menginginkan Paulus di penjara, maka Paulus siap. Paulus memberitahu kita alasan mengapa ia di penjara. Aku dirantai karena memberitakan Injil. Efesus 6 ayat 20, terjemahan New Life Version. Sebelum Paulus di penjara, ia melakukan banyak perjalanan dan berkhotbah. Ia mendirikan gereja-gereja dan melatih para pekerja untuk Allah. Mungkin Paulus bertanya-tanya, mengapa saya di penjara? Saya bisa melakukan jauh lebih banyak untuk Allah jika bebas. Kemudian, Paulus dipenjara untuk kedua kalinya. Saat berada di penjara, ia menulis 2 Timotius. Jadi, Paulus menulis setidaknya 5 surat atau kitab di Perjanjian Baru pada saat ia berada di penjara. Paulus tidak menyebutkan nama kota tempat ia dipenjara. Beberapa ahli Alkitab mengatakan Paulus dipenjara di Efesus atau Kaisarea. Tetapi tidak ada bukti Alkitab bahwa Paulus dipenjara di Efesus. Apakah Paulus dipenjara di Kaisarea? Ya, tetapi Paulus tidak dalam bahaya ketika pertama kali pergi ke Kaisarea. Kemudian, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia berada dalam bahaya nyata, seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 20 dan juga Filipi 2 ayat 17. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi memberi kita petunjuk tentang di mana tempat penjaranya. Pertama, Paulus membicarakan tentang sebuah istana khusus. Istana ini bisa berarti rumah seorang gubernur setempat. Yesus dibawa ke istana di Yerusalem tempat Pilatus menghakiminya. Ada juga rumah raja khusus dengan penjara di Kaisarea tempat Paulus dikirim untuk tinggal. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 35. Tetapi Paulus tidak menggunakan kata-kata istana khusus untuk berarti suatu tempat. Paulus menggunakan kata-kata ini untuk berarti orang-orang. Mereka adalah semua penjaga istana, yaitu sekitar 14.000 orang, yang belajar tentang Yesus. Ditulis dalam Filipi 1 ayat 13, terjemahan International Children's Bible. Para penjaga ini adalah pejuang terbaik di ketentaraan Romawi. Mereka melindungi Raja Roma
dan mengawasi orang-orang di penjara. Kedua, Paulus mengirimkan salam dari orang-orang Kristen yang tinggal di istana raja. Ditulis dalam Filipi 4 ayat 22, terjemahan Easy English Bible. Jadi, Paulus dipenjara di Roma ketika ia menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus berhubungan dengan orang-orang yang tinggal dan bekerja di istana. Kutipan Roh Nubuat untuk pelajaran hari ini dari God's Amazing Grace, halaman 187. Demikianlah kata-kata yang digunakan oleh Paulus yang sudah tua, seorang tahanan Yesus Kristus, yang menulis dari penjara di Roma, untuk menyampaikan kepada saudara-saudaranya apa yang menurutnya tidak cukup untuk diungkapkan sepenuhnya oleh bahasa, yaitu kekayaan Kristus yang tak terduga, harta karun kasih karunia yang ditawarkan secara cuma-cuma kepada anak-anak manusia yang jatuh. Saat jiwamu merindukan Allah, engkau akan menemukan semakin banyak kekayaan kasih karunia-Nya yang tak terduga. Saat engkau merenungkan kekayaan ini, engkau akan memperolehnya dan akan mengungkapkan jasa pengorbanan Juru Selamat, perlindungan kebenarannya, kepenuhan hikmat-Nya, dan kuasa-Nya untuk mempersembahkanmu di hadapan Bapa tanpa cela dan tanpa noda. 2 Petrus 3 ayat 14. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.